Kontrak Nick di ujung tanduk, manajemen disebut kurang gercep, bobotoh serukan Alberto kembali, ini detailnya. Bojan didesak latih timnas, berikut ulasan selengkapnya. Jeda kompetisi, Persib Bandung fokus jaga stabilitas kebugaran pemain. Di tengah jeda kompetisi Liga 1 karena agenda FIFA Matchday, Persib Bandung terus menjaga kebugaran para pemainnya. Maung Bandung tidak ingin kehilangan ritme permainan dan mulai meningkatkan intensitas latihan secara bertahap guna menghadapi laga berikutnya melawan Borneo FC pada Jumat, 11 April 2025 mendatang. Setelah menikmati libur selama 10 hari, para pemain kembali menjalani sesi latihan pada Jumat, 21 Maret 2025. Pada hari pertama, tim mendapatkan menu latihan adaptasi, sebelum akhirnya intensitas mulai ditingkatkan secara bertahap dalam sepekan ke depan. Pelatih fisik Persib, Yaya Sunaria, menjelaskan bahwa tim memiliki waktu 8 hari untuk menjalani program peningkatan fisik. Hal ini bertujuan agar kondisi kebugaran pemain tetap terjaga saat kembali berlatih setelah libur Idul Fitri pada 2 April. Kami ada 8 kali latihan. Pada 8 hari itu latihannya akan seperti ini, latihan fisik, kemarin, latihan hari pertama, adaptasi latihan, kemudian kami mencoba menaikkan kondisi fisik pemain dengan program yang terus meningkat menjelang game internal, ujar Yaya. Program latihan yang cukup berat ini dilakukan agar pemain tidak mengalami penurunan kondisi setelah jeda panjang. Tim pelatih ingin memastikan bahwa para pemain tetap dalam kondisi prima saat kembali ke lapangan. Dengan jadwal pertandingan yang semakin dekat, tim pelatih berharap program ini dapat membantu pemain dalam menjaga stabilitas kebugaran. Setelah libur Idul Fitri, Persib masih memiliki 9 hari untuk persiapan sebelum menghadapi Borneo FC. Kami berharap setelah memulai latihan kemarin, kemudian meningkat intensitas latihan, ini jadi otomatisasi bagi tubuh pemain ketika memulai latihan lagi tanggal 2 April 2025, ada persiapan 9 hari sebelum menghadapi Borneo FC dan kondisi fisik pemain tetap sama, konsisten dengan pekan ini, itu harapannya, pungkas Yaya. Berita lainnya, kunci sukses Beckham tampil produktif di 2 laga terakhir. Penampilan Beckham Putra Nugraha begitu ganas di 2 pertandingan terakhir bersama Persib, jumlah golnya meningkat pesat usai tampil melawan Persik dan Semen Padang. Gelandang berusia 23 tahun ini sempat mendapatkan sanksi 3 laga akibat selebrasi Ice Cold. Namun hasil banding menyatakan dirinya hanya dihukum 2 laga saja dan bisa kembali tampil di pekan ke-26. Usai terkena sanksi, Beckham justru gacor lantaran bisa mencetak 3 gol di 2 laga, 1 gol lahir ketika bertemu Persik. Berikutnya dia menghasilkan brace kala mengalahkan Semen Padang 4-1. Ditanya soal kunci meningkatnya produktivitas gol belakangan ini, sang pemain hanya menyebut dirinya selalu berusaha keras di lapangan. Saat kesempatan diberikan pelatih, itu harus dijawab dengan kinerja maksimal. Ya kuncinya hanya saya setiap ada kesempatan, mau main berapapun menitnya. Saya hanya memaksimalkan setiap ada kesempatan itu dan bisa buktikan, ujar Beckham. Tidak selalu gelandang serang Persib bernomor punggung 7 tersebut turun sebagai starter. Seperti pada laga melawan Persik, dia dimainkan Bojan Hoda sebagai pengganti dan tampil apik sebagai super sub. Baginya berapapun menit bermain yang diberikan tim pelatih tidak boleh disia-siakan. Meski berada di lapangan hanya sebentar, tapi pemain wajib bermain dengan maksimal dan menampilkan performa terbaik. Setiap saya ada waktu main 10 menit atau main 5 menit yang penting saya hanya bisa buktikan di lapangan dan hanya kerja keras, pungkas Beckham. Berita lainnya, Nick Kuipers senang tampil garang, cetak rekor gol terbanyak sejak berseragam Persib Bandung. Bek andalan Persib Bandung, Nick Kuipers, tidak hanya solid dalam menjaga pertahanan, tetapi juga menunjukkan ketajamannya dalam membantu serangan. Pada musim ini, pemain asal Belanda tersebut telah mencetak 3 gol di Liga 1 2024-2025 catatan terbaiknya sejak pertama kali berseragam Maung Bandung pada 2019. Menariknya, 3 gol yang dicetak Kuipers terjadi dalam rentang 4 pertandingan terakhir Persib. Ia sukses menjebol gawang PSIS Semarang, Persija Jakarta, dan Persik Kediri. Dengan torehan golnya yang semakin meningkat, Kuipers mengaku selalu merasakan kepuasan tersendiri setiap kali berhasil mencetak gol.
terlebih jika hal tersebut berkontribusi pada kemenangan Persib. Mencetak gol selalu memberikan perasaan yang luar biasa. Jika gol itu bisa membantu tim meraih kemenangan dan tidak kebobolan, tentu terasa lebih istimewa. Itu hal yang sangat menyenangkan bagi saya, ujar Kuipers. Saat ini, Persib kukuh di puncak klasemen dengan koleksi 57 poin dari 16 kemenangan, 9 hasil imbang, dan hanya 2 kekalahan. Tim berjuluk Pangeran Biru unggul 8 poin dari Dewa United FC yang menempati posisi kedua. Setelah menjalani libur selama 10 hari, skuad Persib kini kembali fokus menjalani persiapan untuk menghadapi 7 laga tersisa di Liga 1 2024-2025. Meski sempat libur, kami tetap berlatih agar kondisi tetap terjaga. Hanya libur singkat sekitar 1 pekan, jadi tidak terlalu berpengaruh terhadap kebugaran pemain, pungkas Kuipers. Sementara itu, Bobotoh dalam kondisi deg-degan. Karena kontrak Nick Kuipers habis di Persib musim ini di tengah kerangka tim Persib musim depan sedang disiapkan Bojan Hoda. Berdasarkan data dari Transfermarkt bahwa kontrak Nick Kuipers akan habis pada 31 Mei 2025. Dengan demikian, jika Persib berhasil menjadi juara Liga 1 2024-2025, masih ada potensi Nick Kuipers hengkang dari Persib Bandung musim depan, menarik dinantikan. Berita lainnya. Jelang Timnas Indonesia versus Bahrain, Patrick Kluivert dapat wejangan dari pelatih Persib Bandung Bojan Hoda. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hoda ikut menganalisa kekuatan Bahrain jelang melawan tim nasional, Timnas Indonesia. Menurut Bojan, Bahrain memiliki pertahanan kuat dan serangan balik yang mematikan, yang tentunya wajib diwaspadai Timnas Indonesia. Bojan tahu kekuatan Bahrain karena kenal dekat dengan pelatih negara tersebut, yakni Dragan Talajik. Jadi, itulah analisa kekuatan yang setidaknya wajib dimanfaatkan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Bojan Hoda mengaku mengenal baik pelatih Bahrain, Dragan Talajik. Selain sama-sama berasal dari Kroasia, pelatih berusia 59 tahun itu merupakan teman dekatnya. Pelatih, Bahrain, adalah teman dekat saya, jadi saya cukup mengikuti mereka, Timnas Bahrain. Mereka itu tim dengan pertahanan yang bagus dan serangan balik mereka berbahaya, ujar Bojan Hoda. Meski demikian, pelatih yang berhasil mengantarkan Persib Bandung juara Liga 1 2023 hingga 2024 ini menilai Timnas Indonesia berada dalam keuntungan. Pasalnya, tim asuhan Patrick Kluivert itu bertindak sebagai tuan rumah. Indonesia yang bermain di kandang akan menjadi keuntungan, bermain di stadion yang besar, mereka akan bersemangat di pertandingan, sambung Bojan. Menurut Bojan, Timnas Indonesia harus bisa memenangkan pertandingan atas Bahrain jika ingin membuka peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026 mendatang. Pasalnya di laga sebelumnya, tim Indonesia gagal mendapatkan poin saat bertandang ke markas Australia. Mereka kalah dengan skor telak 5-1. Jika bisa menang, lawan Bahrain, itu akan menjadi situasi yang bagus, tutup Bojan Hoda. Sementara itu, bukan Patrick Kluivert, sosok pelatih baru dirumorkan pimpin Timnas Indonesia versus Bahrain. Alex Pastor dirumorkan akan menggantikan posisi Patrick Kluivert saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain. Jika Alex Pastor benar menggantikan Patrick Kluivert, maka hampir dipastikan Timnas Indonesia akan menerapkan strategi Shin Tae-yong. Spekulasi itu muncul lantaran sosok Alex Pastor tampak mendampingi sesi latihan terkini Timnas Indonesia jelang hadapi Bahrain. Sedangkan Patrick Kluivert hanya berdiri saja dan tak menghampiri Alex Pastor. Namun, belum ada konfirmasi Alex Pastor akan menggantikan Patrick Kluivert.